Iya. Adapun hubungan sesama jenis, ini dosa lebih besar lagi. Dosa lebih besar lagi. Ya, karena itu di pembahasan fikih disebutkan, sepakat para ulama bahwa orang yang melakukan hubungan sesama jenis itu hukumnya dibunuh. Iya. Tapi cara membunuhnya yang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dibunuhnya dengan dilempar di tempat yang tinggi, kemudian dia mati dengan cara itu. Ada yang mengatakan ditebas dengan pedang, ya, dan seterusnya. Tidak ada silang pendapat dalam hal tersebut. Ya, karena itu di masa ini subhanallah saya juga heran, kok bisa ada orang-orang yang tidak waras ditampilkan ucapannya. Ya, katanya ini LGBT, ini kan hak pribadi orang. Masa pemerintah mau urusi orang-orang sampai apa yang dia lakukan di dalam rumahnya, di atas ranjangnya sendiri? Ini sudah melampaui batas katanya. Ya, jadi ini ucapan-ucapan orang yang tidak waras. Memang bukan manusia, lebih bejat daripada binatang. Menghalalkan dari hal-hal yang bisa merusak manusia. Justru pemerintah tugasnya memang membersihkan orang-orang yang seperti itu. Dia makan minum sabu-sabu. Oh, enggak usah urusi saya, kan saya nyabu-nyabu di rumah saya sendiri. Ya. Saya bikin sabu-sabu di rumah saya sendiri. Saya tidak ganggu orang. Saya tidak ganggu orang. Oh, tidak usah urusi saya. Minuman-minuman keras, saya bikin di rumah saya sendiri. Ya, kan begitu. Nanti akan meningkat dengan alasan di rumah sendiri, semua dosa bisa dihalalkan. Dengan cara dia melakukannya apa? Di rumahnya sendiri. Ya. Jadi kerusakan yang besar, tidak masuk akal cara berpikirnya. Jelas ya, itu bukan pikirannya orang-orang waras. Ya, kalau dia hidup di tengah manusia dia sendirian, nah itu dikubur namanya. Ya. Jangan hidup di atas muka bumi. Tapi kalau dia hidup, apalagi dalam sebuah negara, apalagi dalam sebuah bangsa seperti Indonesia ini, yang mereka terikat dan mengakui adanya Tuhan yang diibadahi, kan begitu ya dasar umumnya orang Indonesia. Ya. Maka ini ucapan-ucapan itu ucapan orang-orang yang tidak mengakui adanya yang diibadahi. Sehingga dia merasa bebas. Bisa keluar melakukan apa saja. Melakukan apa saja. Ya, maka hal-hal yang seperti ini harus diingatkan. Dan bukan dari hal yang bagus. Menampilkan manusia-manusia bejat seperti ini berucap kalimat-kalimat di depan manusia. Itu namanya menyesatkan. Dan ini dari perkara yang mungkar yang harus diingatkan di tengah umat Islam. Iya. Dia kalau berbuat dosa, dosa yang dikerjakan walaupun pribadi tersebut, itu bisa memberi bahaya. Bisa memberi potensi bahaya untuk dirinya, dan bisa memberi potensi bahaya untuk orang yang berada di sekitarnya. Dan paling tidak itu bisa menjadi bahaya karena dosa dan maksiat, sebab turunnya musibah dan malapetaka. Sebab turunnya musibah dan malapetaka. Ya, karena itu harus diingatkan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Jangan sampai jatuh di dalam dosa tersebut. Apalagi itu adalah hal-hal yang disepakati oleh seluruh agama. Ya, terkait akan keharamannya. Perkara-perkara yang tidak bersilang pendapat manusia tentangnya. Baik. Jadi ini dari kemungkaran-kemungkaran yang harus kita khawatirkan di negeri ini ketika mulai muncul orang-orang yang mempopulerkannya. Ya, dan itu kerusakan, naudzubillah. Seperti itu modelnya. Ya, salah seorang dari pembesar di negeri kita ini menyebutkan bahwa itu masuk anggaran besar supaya bagaimana caranya dimudahkan LGBT ini di negeri kita. Ini dari bahaya yang harusnya diingkari,
dari perkara yang harusnya diingatkan, dan seorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala fitnah. Dan seorang muslim dan muslimah ketika melihat hal yang seperti ini, paling tidak dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menghendaki kerusakan di tengah umat Islam, menghendaki kebejatan di tengah manusia, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membinasakannya dan mensucikan negeri kita dari orang-orang yang seperti itu. Itu dari kewajiban kita untuk mendoakan, jangan dibiarkan dan jangan didiamkan. Seorang itu dari bentuk dia mengingkari, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar supaya setiap dari supaya kita ini tergolong kepada orang yang mengadakan perbaikan. Ketika turun musibah dan malapetaka, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang orang-orang yang diselamatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Allah tidak akan membinasakan suatu negeri karena kezaliman yang mereka kerjakan sepanjang penduduk negerinya masih mengadakan perbaikan. Jadi sepanjang ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang mengingkarinya, ada orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, ya, memohon agar supaya manusia-manusia bejat seperti itu, binatang-binatang yang bisa berbicara itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harapkan semoga kita diselamatkan dari apa? Dari musibah dan malapetaka.